Dora's Lost episode. Aku suka menonton Dora waktu kecil. Aku sebenarnya tidak suka menontonnya sekarang, tetapi ketika sepupuku Lauren memintaku untuk menjaga anaknya yang berumur 18 bulan, Lucas, kupikir Dora akan sedikit menghiburnya. Kami menonton beberapa episode dari DVD lama yang kutemukan di box bayiku. Sangat menyenangkan bagi kami, tetapi aku menyadari bahwa sudah waktunya Lucas untuk tidur siang. Jadi aku mempause TV-nya dan menidurkannya. Setelah ia tertidur, aku kembali untuk mematikan TV. Selama beberapa saat aku berjalan ke ruang TV, aku mendengar lagu pembuka. Aku berpikir, aku kira tadi aku mempausenya. Sudahlah, aku pikir beberapa episode selanjutnya tidak akan jadi masalah jika ditonton. Lagian, aku tidak terlalu bisa bahasa Spanyol. Aku duduk di soda dan bermain-main dengan mobil-mobilan milik Luxas. Aku membayangkan episode dari Family Guy tontonan favoritku yang akan ditayangkan. Tiba-tiba terdengar suara dengingan statik. Aku mengambil remote dan mematikan suaranya secepatnya. Kemudian ketika dengingan itu berhenti, aku menaikkan volumenya. Dora berbicara tetapi ekspresinya suram, bukan wajah yang bersahabat seperti biasa. Ia berkata, "Halo, hari ini kita akan belajar tentang tubuh monyet." Suaranya adalah suara pria. Aku sedikit bingung. Tiba-tiba matanya menjadi sangat nyata dan berdarah-darah. Aku melawan keinginanku untuk menyentuh layar TV hanya untuk memastikan bahwa itu hanyalah sebuah gambar. Ia menyeringai lebar. Aku takut ketika senyumannya semakin lebar. Giginya tajam dan matanya tiba-tiba menjadi kecil. Aku melihat suatu kilasan. Dengan gugup aku memutar ulang dan melihat anak kucing yang termutilasi. Aku menahan napas dan mataku penuh dengan air mata. Aku biasanya hanya emosional ketika aku marah, tetapi aku suka anak kucing. Aku memandangnya, dan menyadari bahwa itu bukanlah anak kucing, tetapi kucingku, Stitch. Melihat kucing kesayanganku seperti itu membuatku terisak. Aku mengenggam Brian Griffin mewahku, "Jangan." Tanya, Gewe juga gak tahu, dan mulai memainkannya sendiri. Seperti ada sesuatu yang membuatku menontonnya. Aku melihat Dora menggenggam telinga Boots dan perlahan merobek wajahnya. Teriakku. Aku tidak pernah sejijik ini sejak aku membaca karangan fans Chupi Cakes. Aku memeluk Brian ketika Boots meraung. Aku menangis keras. Aku mendengar suara robekan dan teriakan lain, tetapi aku terlalu takut untuk melihat. Aku duduk meringkuk di bawah selimut sampai suara tersebut berhenti. Sudah selesai, pikirku. Ya Tuhan, mengerikan sekali. Dengan masih menggenggam Brian, aku keluar dari selimut dan berlari ke kamar mandi. Aku muntah banyak hingga mampu untuk memberi makan sepasukan prajurit. Aku mematikan TV, membawa Lucas dan segera menelpon 911. Lauren dan Jonathan buru-buru pulang dan aku menjelaskan kepada polisi tentang apa yang terjadi. Aku dengan enggan menunjukkan video tersebut dan mereka memberontak. Aku tetap ingin menghancurkannya tetapi mereka malah menarik semua kopian dari video tersebut. Anehnya, hanya beberapa yang mempunyai video mengerikan tersebut. Aku menjalani terapi untuk mengatasi traumaku. Sebenarnya aku tidak tahu apa yang terjadi pada video tersebut. Yang aku ingat adalah aku duduk di kantor polisi, memeluk Brian dan memohon kepada mereka untuk menghancurkannya. Jika kau menemukan video tersebut, tolonglah, aku mohon kepadamu, hubungi pihak berwajib. Ini menakutiku seumur hidupku dan aku tidak mau hal ini juga terjadi kepadamu. Last Train. Tahun lalu, teman-teman kerjaku mengadakan pesta malam tahun baru di kota. Ketika pesta sudah selesai, aku pulang dengan kereta terakhir. Aku duduk di tempat dudukku dan melihat lampu kota dari jendela. Setelah beberapa saat, aku hanya melihat satu orang di gerbong yang memakai trenchcoat hitam. Ia duduk beberapa baris di depanku dan kepalanya menunduk. Ia sepertinya tertidur. Aku juga agak mengantuk dan mataku mulai berasa berat. Tak berapa lama aku pun tertidur. Beberapa saat kemudian, aku tiba-tiba bangun karena guncangan kereta. Ketika aku membuka mataku, sesuatu berasa berbeda. Aku tidak yakin, tetapi sepertinya pria dengan trenchcoat hitam itu lebih dekat satu baris denganku. Kupikir aku hanya berimajinasi saja dan memutuskan untuk tidak paranoid. Tidak lama kemudian aku tertidur lagi. Kemudian, aku merasa aneh dan tidak nyaman. Aku membuka mataku dan kali ini, pria itu sepertinya berpindah lebih dekat denganku. Tetap saja aku belum yakin.
Aku memutuskan mencoba dan melihat apakah kecurigaanku benar. Rencanaku adalah aku berpura-pura tertidur lagi, tetapi sedikit membuka mata, hanya untuk melihat apa yang akan dilakukan pria itu. Ia hanya duduk di sana, tidak bergerak sama sekali. Aku bisa merasakan matanya memandangku. Tetapi ia sama sekali tidak bergerak. Baru saja aku merasa lega, aku mendengarnya bergumam. Aku mendengarkan dengan seksama, aku menyadari apa yang ia bicarakan lagi dan lagi. Jangan tertipu, ia hanya berpura-pura. Jangan tertipu, ia hanya berpura-pura. Darahku membeku, jantungku mulai melompat dari dadaku. Daripada aku ketakutan, aku memutuskan untuk tetap tenang, berpura-pura tertidur dan berharap kereta cepat-cepat mencapai stasiun. Akhirnya kereta berhenti dan pintunya terbuka. Aku menunggu kesempatan yang tepat. Ketika pintu hampir tertutup, aku bangun dari kursiku dan bergegas ke peron. Aku mendengar pintu tertutup di belakangku dan aku pun berbalik. Ketika kereta pergi dari stasiun, aku melihat pria dengan trenchcoat hitam berdiri, wajahnya ditekan di jendela, wajahnya menunjukkan kemarahan dan di tangannya, ada pisau yang berkilat. The Jumper, seorang pria tengah bersantai di sebuah bar gedung restoran pencakar langit yang tinggi. Ia menenggak segelas tequila, berjalan ke jendela lalu melompat dari gedung tersebut. Pria lain yang duduk di sampingnya tak percaya akan apa yang baru saja ia saksikan. Dan yang lebih membuatnya tercekat adalah saat pria pelompat itu datang kembali ke bar tersebut dan duduk persis di sampingnya 3 menit kemudian. Si pria yang tercengang itu kemudian bertanya, "Bagaimana bisa kau kembali lagi? Tadi kan kau melompat keluar. Dan gedung ini beratus-ratus meter tingginya." Dengan setengah mabuk si pria pelompat menjawab, "Aku juga tak tahu." Setelah meneguk habis tequilaku dan melompat, sepertinya minuman itu membuat tubuhku melamban saat hendak membentur tanah. Nih lihat, pria itu menenggak segelas tequila lagi, menuju jendela kemudian melompat. Si pria lain kemudian berlari ke pinggir jendela dan melihat pria pelompat itu jatuh menuju jalanan di bawah. Namun, saat hampir menyentuh tanah, tubuhnya terlihat melamban sehingga ia berhasil mendarat mulus di atas kedua kakinya. Pria yang menyaksikan itu merasa harus mencobanya juga, maka ia pun memesan segelas tequila. Menenggaknya sampai tandas dan segera melompat keluar. Begitu tubuhnya hampir mencapai halaman gedung, ia sama sekali tidak melamban. Dan BRUAKK, tamatlah riwayatnya. Sedangkan pria yang berhasil selamat tadi kembali ke bar, memesan segelas tequila lagi dan menenggaknya. Si bartender menggelengkan kepala, "Kau benar-benar sadis kalau lagi mabuk." Superman. Last War. Profesor Gray merayakan hari kemenangan. Setiap tahunnya dia menyampaikan pidato tentang perang maha dahsyat terakhir dalam sejarah umat manusia, dan sekarang, dirinya, yang merupakan veteran terakhir yang masih hidup, akan disiarkan langsung ke seluruh penjuru dunia. Para hadirin langsung mengalihkan perhatian padanya sesaat orang tua itu naik ke podium, bersiap untuk mengucapkan kata-kata yang telah disiapkan. Pada akhir 2099 para ilmuwan bumi menemukan sebuah anomali pada batas luar sistem tata surya. Hanya dalam seminggu, invasi dari Kekaisaran Moktal memblokade planet. Bisikan lirih mulai keluar dari para hadirin. Awal perang dimulai dengan penyerangan membabi buta pada kota-kota dengan jumlah penduduk terpadat. Pemerintahan yang masih aktif di bumi membentuk pasukan koalisi sesegera mungkin. Bisikan-bisikan di aula kini terdengar makin keras. Tidak lama kemudian, pasukan koalisi berhadapan dengan bangsa Moktal. Dalam perang yang berlangsung kurang lebih 20 menit itu, pasukan koalisi luluh lantak, hancur tak tersisa. Mata Gray mulai berkaca-kaca saat kenangan-kenangan itu membanjiri ingatannya. Saat itu begitu banyak rekannya yang gugur. Setelahnya, bangsa Moktal mulai menapakkan kaki di seluruh penjuru bumi. Dengan kata-kata itu, suasana aula menjadi begitu tegang, semua yang ada seperti dibakar api semangat. Air mata Gray sudah tidak terbendung lagi, dan mulai membanjiri pipinya. Pasukan Moktal akhirnya menguasai seluruh planet. Mereka membagi umat manusia yang masih tersisa menjadi 2 grup. Gray benar-benar berjuang untuk mengucapkan kata-kata selanjutnya. Grup untuk dijadikan makanan, dan grup untuk dipermainkan. Perkataan tersebut membuat aula menjadi gegap gempita oleh tawa kemenangan dan pekik riang. Selanjutnya, Gray masih harus menceritakan kengerian atas segala perlakuan dan pembantaian.
bangsa Mokhtar selama beberapa jam lagi. Sampai akhirnya penjaga menggiringnya kembali. Menuju sel, Gray merasa tak kuat lagi menanggung segalanya. Sejak 50 tahun terakhir, Gray sudah memahami bahwa kekejaman paling brutal dari penakluknya bukanlah kematian, penyiksaan atau pembantaian, melainkan kenyataan bahwa tahun demi tahun, mereka memaksanya untuk mengingat kejadian tersebut.